Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Hukum. Jaksa menggertak, Soeharto senyum. Kasus Soeharto. Kejaksaan Agung sudah melayangkan surat panggilan ketiga, tetapi Soeharto tetap membandel. Pihak kejaksaan mengancam akan membawanya secara paksa. Kesabaran Kejaksaan Agung tampaknya mulai hilang. Bagaimana tidak, belum lagi surat panggilan ketiga pada Senin pekan ini sampai ke Jalan Cendana 8, Jakarta. Balasannya sudah datang. Isinya masih idem dito dengan dulu-dulu. Soeharto tetap tidak bisa datang karena alasan kesehatan. Tapi Kejagung rupanya tak kalah gertak. Bila perlu kami akan melakukan penjemputan langsung ke rumah dengan pengawalan, ujar Direktur Tindak Pidana Korupsi Chairul Imam. Alasan mangkirnya Soeharto lagi-lagi didasarkan atas catatan medis yang dikeluarkan tim medis Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), yang pada ringkasnya menyebutkan fungsi memori jangka pendek dan panjangnya yang kompleks telah menurun cukup tajam, sehingga proses aktivitas mentalnya jadi lambat. Kini untuk aktivitas sehari-hari Soeharto hanya mampu berkomunikasi sederhana karena fungsi saraf besarnya motorik, sensorik, dan keseimbangan masih cukup baik, sehingga ia mampu untuk memahami serta mengemukakan pendapat yang sederhana. Sedangkan untuk komunikasi yang lebih kompleks masih perlu dibantu. Selain itu, kualitas pembicaraan juga tidak bisa dijamin. Uniknya, hasil laporan tim medis RSCM itu diterjemahkan berbeda oleh pihak Kejagung dan pihak Soeharto. Kejagung tetap berkutat bahwa Soeharto bisa diperiksa, sedangkan pihak lawannya malah berpendapat sebaliknya. Pandangan Kejagung ini tidaklah salah karena Soeharto sendiri belakangan ini sering tampil di depan umum dan masih dengan senyum khasnya. Penampilannya yang terakhir adalah menghadiri pernikahan salah seorang cucunya, Danti Rukmana, putri Mbak Tutut. Seperti sebelumnya, ia masih tampak gagah, malah ikut menuntun Gus Dur berjalan. Untuk yang satu ini pun juru bicara kuasa hukum Soeharto, Juan Felix Tampu-Bolon, tak bisa membantahnya. Secara fisik beliau memang sehat, katanya. Dalam suratnya yang ketiga, Kejagung meminta Soeharto untuk datang pada Senin pekan ini. Bila tidak, lewat pasal 113 KUHP, jaksa mempunyai kewenangan untuk memeriksa Soeharto di rumahnya. Tapi bila langkah ini pun masih tetap ditolak, Kejagung bisa menggunakan pasal 112 ayat 2 yang sifatnya lebih represif, yaitu upaya memaksa Soeharto untuk mengikuti pemeriksaan. Kami sudah punya rencana A, B, dan C, tapi saya tidak bisa ungkapkan kepada Anda. Pokoknya langkah pertama Pak Harto harus datang. Apa susahnya sih, kata Chairul Imam sengit. Untuk itu kabarnya Kejaksaan sudah mempersiapkan daftar pertanyaan ya atau tidak yang bisa dijawab dengan anggukan atau gelengan kepala. Apalagi sejak panggilan pertama, tim pengacara Soeharto tidak secara eksplisit mengatakan kliennya
tidak bisa datang ke Kejagung, sebab setiap balasan suratnya hanya mengungkapkan keadaan psikisnya. Tapi Soeharto rupanya tetap bergeming. Lewat kuasa hukumnya, mantan orang nomor 1 di Indonesia ini malah balik menantang. Kalau tidak percaya, silahkan datang, kata Tampu Bolon. Pada panggilan kedua pun, lanjutnya pihaknya sudah mengundang pihak kejaksaan untuk datang ke rumahnya di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, biar tim jaksa bisa melihat sendiri kondisi kesehatan klien yang sebenarnya. Meski demikian, Tampu Bolon membantah bahwa pihaknya ingin menghalang-halangi pemeriksaan. Bahkan selama ini pihaknya telah berniat datang ke Kejagung, tapi untuk bersilaturahmi, bukan untuk diperiksa. Mengingat keadaan fisiknya, jawaban Pak Harto tak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ujarnya. Sebab setiap jawaban dikhawatirkan akan mengandung intervensi dari pihak lain. Maklum, Soeharto masih membutuhkan bantuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Selain itu, kata Tampu Bolon, kesehatan kliennya juga belum bisa normal 100%. Bila berada di lingkungan tertentu yang baru dikenal dan mengalami kelelahan, tekanan darahnya akan naik turun secara tidak normal. Terkadang tekanan darah yang sangat tinggi bisa timbul kembali. Kalau terjadi sesuatu dengan Pak Harto, apa kejaksaan mau bertanggung jawab, kata Tampu Bolon. Tarik ulur pemeriksaan Soeharto tentu saja menimbulkan pro kontra. Jangan-jangan ini pula yang diharap Soeharto. Sebab melihat cara kerja kejaksaan yang bukan main lambannya, bisa-bisa Soeharto tidak sampai diperiksa. Al-Maida Sitompul, Panji Masyarakat nomor 51 tahun 3 Romawi 12 April 2000 halaman 36.